wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Amma ba'du. Para siswa-siswi yang Bapak banggakan dan Bapak muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini Allah memberikan umur panjang, kesempatan untuk bisa belajar walaupun kondisi sekarang karena pandemi ditambah lagi PPKM yaitu daring, tapi jangan sampai mengurangi nilai makna dari belajar ini. Mudah-mudahan dalam kondisi situasi apapun kita harus tetap semangat belajar, menuntut ilmu ya. Karena menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban bagi kita yang akan mengantarkan anak-anak ini untuk bisa sukses, bahagia di dunia maupun di akhirat. Walaupun kondisi sekarang ini kalau siang ini memang terasanya berbeda dengan masih pagi, sejuk, adem. Nah, kalau siang itu, apalagi kalau sudah makan siang, pengennya tidur, istirahat, dan lain sebagainya. Kita belajar nawaitu, walaupun kondisi seperti sekarang ini daring, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah, ilmunya bermanfaat, ilmunya sangat berguna di dunia maupun di akhirat. Bisa mendengar suara Bapak enggak? Jelas enggak? Oke, kalau bisa mendengar, alhamdulillah, terima kasih. Tolong dipersiapkan untuk alat pembelajarannya dan termasuk disiapkan jasmani, rohani kita, hati kita, pikiran kita. Jangan sampai kita belajar tapi pikirannya ke sana sini. Nah, ini tidak fokus, tidak akan berhasil. Oke. Sebelum kita memasuki materi lanjutan tentang meyakini hari akhir, mari kita untuk pembiasaan bil barakah membaca surat Al-Zalzalah dulu. Bahkan surat Al-Zalzalah ini ada kaitannya dengan materi dan dilanjutkan kita untuk berdoa. Ya. Doa untuk mulai belajar. Mari kita sama-sama untuk membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku rela, Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin.
Mari kita membaca surat Al-Jaljalah dulu. Kalian boleh lihat Al-Quran atau juz amaknya, atau yang sudah hafal ya syukur, alhamdulillah. Ya, ini termasuk surat-surat pendek ya di juz 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zilzalaha wa akhrajatil wa qalat insan yauma idzin bi anna rabbaka awhala nasu astagfirullahalahum amay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Mudah-mudahan barokah membaca Al-Quran ini. Apa yang kita baca ya, dari setiap ayatnya, setiap hurufnya sudah menjadi ladang pahala, ladang jadi kebaikan bagi kita. Amin. Dan menjadi petunjuk serta menjadi sifaan, menjadi obat ya untuk kita dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apalagi anak-anak dalam masa saat ini ya, kita harus banyak berdoa. Amin, boleh nggak, Pak? Ditingkatkan iman kita. Ya, beribadah, baca Al-Qur'annya dan lain sebagainya. Oke. Kita akan meneruskan materi di pekan yang lalu, yaitu tentang meyakini hari akhir, atau disebut juga beriman kepada hari akhir. Apa sih pengertian iman itu? Nah, iman menurut bahasa artinya yakin atau percaya. Kalau penjelasan definisi atau ta'rif iman tersebut, batasannya al-imanu iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa amalu bil arkan. Iman itu diucapkan dengan lisan, ya, diyakini oleh hati. Hati kita beriman, percaya, yakin adanya Allah, yakin adanya hari akhir. Nah, setelah itu perlu adanya action, praktek. Lebih pentingnya lagi, yaitu pengamalannya. Mengamalkannya, melaksanakannya. Contoh seperti kita beriman kepada Allah. Nah, bagaimana kita beriman kepada Allah ini? Bukan hanya sebatas ucapan saja, tapi perlu, yaitu dengan tadi salah satu contoh indikator orang beriman itu ya senantiasa berdoa, memohon kepada Allah, dan baca Al-Quran serta melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya.
Nah, termasuk kita di sini beriman kepada hari akhir. Adapun tujuan materi yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama, satu siswa dapat menyebutkan tanda-tanda kiamat. Nah, yang kedua, siswa dapat menyebutkan alam yang sudah dilalui dan yang akan dialami. Yang ketiga, siswa dapat mengambil hikmah dari tayangan video tersebut. Nah, ini diantaranya tujuan pembelajaran pada hari ini yang harus kalian persiapkan dan harus kalian kuasai. Bagaimana kita itu beriman kepada hari akhir tersebut. Oke. Kita lihat bahwa perjalanan hidup manusia, manusia ini dalam bahasa Arabnya disebut al-insan. Ya. Di dalam Al-Quran surat Ad-Dariyah, wa ma khalaqtul insana illa liya'budun. Tidaklah kami, kata Allah, menciptakan manusia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tugas kita di dunia ini, apalagi kita yang mengaku sebagai orang yang beriman pada Allah dan iman kepada hari akhir, yaitu harus seyogyanya melaksanakan, menjalankan beribadah. Bukan hanya kita sebagai manusia saja, jin saja diperintahkan untuk beribadah. Makanya jin itu ada jin Islam. Ya. Kalau jin Islam itu jinnya baik-baik, ya. Bahkan dia senang di masjid atau di tempat-tempat peribadahan. Bahkan di daerah Mekah sendiri, anak-anak ada yang namanya tempat mahbas jin. Ya, mahbas jin. Bapak sendiri pada tahun 2017 melaksanakan ibadah haji, ya kurang lebih dari Masjidil Haram itu tempatnya di Hotel Diyar Mahbas Jin, ya. 1 kiloan. Rame, ya mungkin kata orang tua dulu, ya, yang sudah sepuh, memang dulu nama Cina hotel tersebut di daerah Mahbas Jin sepi, tapi ternyata ramenya ya kayak Agustusan atau kayak hari raya, dan banyak penuh tempat-tempat tersebut. Apalagi di musim haji, karena jutaan manusia ya pada pengen rada tempat dekat ke Masjidil Haram, bahkan ada yang berapa kilo untuk penginapannya itu ke Masjidil Haram. Nah, alhamdulillah Bapak tidak terlalu jauh. Nah, tugas kita sebagai manusia itu tadi yaitu harus beribadah. Bukan hanya manusia saja, jin juga diperintahkan. Akan tetapi ya itu jin itu ada yang baik, ada yang tidak baik, atau Islam ataupun non-Islam. Sama ya seperti manusia saja. Kita melihat ya, apalagi dunia, jumlah penduduk di tiap negara itu beraneka ragam. Akan tetapi di Indonesia mayoritas penduduknya Muslim, Islam. Ya, itu kalau berdasarkan sensus KTP. Ya mudah-mudahan saja bukan hanya sebatas KTP-nya saja Islam.
tapi betul-betul segalanya Islam. Apalagi kalau dunia ini. Nah, tadi alam yang kita jalani ataupun yang sudah kita alami, yang pertama yaitu alam ruh, ya. Yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam barzah, dan yang kelima alam akhirat. Yang pertama yaitu alam ruh. Sebelum ruh ditiupkan ke dalam tubuh manusia, yaitu bayi di dalam kandungan, Allah mengambil kesaksian kepada jiwa mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 172, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya kurang lebih, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Nah, ini alam ruh, di mana ya sebelum proses kita berada di alam batnu atau di alam rahim, apalagi yang seperti sekarang ini. Jadi yang pertama kali yaitu alam ruh. Ya. Ini sudah sejak zaman ajali. Allah tiupkan ruh seseorang itu, makanya ketika ibu hamil, ya, pada usia kandungan 4 bulan itu biasa tradisi memang yang positif, yang bagus, ya, mengundang kiai, santri, tetangga, saudara, ya, keluarga, teman andai tolan untuk bermunajat, ziyadah doa, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada usia 4 bulan dalam kandungan rahim ibu itu ditiupkan ruh, ya, tentang bagaimana nasib anak ini atau bayi ini, ya, untuk masa depannya bahagia, lara, pati, jodoh ataupun bahagia dan lain sebagainya. Ini di alam ruh sudah Allah tiupkan. Yang kedua alam rahim, yaitu atau disebut juga alam batnu, alam kandungan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, muttafaq alaih itu, ya, yang hadis sahih, inna hadakum yusma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan summa yakunu alaqatan misla dalika summa yakunu mudghatan misla dalika summa yab'atsu Allahu malakan fayumaru bi arba'i kalimati wa yuqalu lahu tub amaluhu wa rizquhu ajalu wa saqiyun aw sa'idun. Muttafaq alaih. Sesungguhnya kejadian seseorang itu dikumpulkan di dalam perut ibunya selama 40 hari masih berupa setetes air mani. Setelah genap 40 hari kedua terbentuklah segumpal darah beku, ya.
Jadi dari air mani kemudian jadi segumpal darah, manakala genap 40 hari ketiga berubah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat untuk menekan ruh, lalu malaikat itu diperintahkan untuk menuliskan 4 perkara. Dikatakan kepadanya, tulislah amaliyahnya atau amalannya, kemudian rezekinya, ajalnya, nasibnya, celaka atau bahagianya. Nah, ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bayi ataupun janin di rahim kandungan ibunya. Makanya tadi yaitu dengan cara memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala di antaranya supaya gengser, lancar, selamat yang melahirkannya, selamat yang dilahirkannya, dan mohon supaya kalau dikaruniai keturunan laki-laki yang soleh, kasep, ganteng seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau perempuan pengennya cantik seperti Siti Maryam, cantik akhlaknya, budi peranginya, dan cantik segalanya. Nah itu ya, kita untuk memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa tadi, karena dalam hadis sudah jelas bahwa pada usia kurang lebih 4 bulan dalam kandungan ini, Allah Subhanahu wa taala menentukan meniupkan ya malaikat ini ruh kepada ibu yang sedang mengandung, wabil khusus untuk si jabang bayinya. Nah, ini alam batnu atau alam kandungan ini pada umumnya berapa bulan? Ya tergantung, ada yang apa istilahnya itu mungkin lebih cepat, ada ya usia 7 bulan, ada lagi yang 9 bulan, memang itu pada umumnya 9 bulan. Bahkan ada lagi yang sampai 11 bulan, 12 bulan. Tapi itu jarang. Pada umumnya di alam batnu atau di alam rahim kandungan ibu itu yaitu sekitar 9 bulanan. Namun baik alam ruh maupun alam batnu ini ya termasuk Bapak, mungkin kalian juga semuanya tidak ada yang tahu ya bagaimana ketika kita berada di rahim perut ibu ya. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rasa sempitnya, enaknya, suka duka dan lain sebagainya. Ya, kita yang dikandung oleh ibu atau mama kita yang tersayang ini. Makanya kita harus senantiasa berdoa pada orang tua, selalu memohon ampunannya ya, karena belayan surah kasih sayangnya yang melimpah ruahkan kepada kita ya sepanjang zaman ini, terus ya kita tidak bisa mampu untuk balasnya dengan kebaikan-kebaikan. Oke, yang kedua yaitu alam batnu atau alam kandungan. Yang ketiga, alam yang kita lalui dan yang sekarang kita jalani yaitu alam dunia ya, alam dunia. Nah, ini alam dunia yang kita lalui dan kita bisa merasakannya. Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini terbatas, meski manusia tidak mampu mengukur luas waktu hidup di dunia ini ya. Apakah berapa tahun ataupun berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, tidak ada yang tahu. Memang kalau umat para nabi yang dulu seperti Nabi Adam ya ataupun Nabi Ibrahim sampai ribuan tahun. Nah, kalau sekarang umat Rasulullah, bahkan Rasulullah SAW sendiri kurang lebih yaitu 63 tahun usianya. Nah,
Kita itu tidak tahu kapan batas waktunya tentang umur kita yang sedang kita jalani ini. Allah berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 18 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap orang perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi Allah itu Maha tahu, Allah Maha teliti, apa yang kita kerjakan itu tidak akan sampai hilang sedikit pun. Tercatat, ya. Walaupun sebesar darah, ya. Di dalam Al-Qur'an tadi Allah menjelaskan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, surat Al-Baqarah. Kalau kita beramal baik sebesar darah ataupun sebesar atom molekul, ya sangat kecil, mungkin harus melihatnya juga dengan mikroskop. Nah itu akan tercatat, akan kelihatan. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan kalau kita berbuat amal jelek, amal goreng, amal tidak baik yang tidak diridhoi oleh Allah, ya, amal jahat walaupun sebesar darah ini akan tercatat. Allah Maha tahu, Allah Maha teliti. Oleh sebab itu, Allah memberi kesempatan, ya, di dunia ini dalam hadis Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Yang artinya berbuatlah, beramalah. Kita ini diperintahkan oleh Allah seperti kita itu akan hidup selamanya. Jadi kita harus berbuat amal soleh, berbuat amal baik, ya. Apalagi kita beriman kepada hari akhir untuk bekal kehidupan yang abadi, yaitu di negeri akhirat yang tidak ada ujungnya, ya, tidak ada akhirnya negeri akhirat ini. Maka kita harus berbuat seolah-olah kita itu akan hidup selamanya di dunia ini untuk kebaikan, berbuat amal soleh. Wa mali ahratika ka'annaka tamutu godan. Dan beramalah, ya, kehidupan untuk negeri akhirat itu, apalagi, ya, kita harus ingat negeri akhirat. Sekarang di dunia ini seolah-olah kita akan mati esok. Kalau kita tahu bahwa akan mati besok, mungkin tidak akan memikirkan dunia, tidak akan mau makan ataupun minum, akan selalu beribadah, megang Al-Quran atau zikir terus, wirid terus, sholat wajib, sholat sunnah terus, karena tahu bahwa besok akan meninggal. Jadi akan betul-betul sungguh-sungguh kita beramal soleh. Ya. Nah itu seyogianya harusnya seperti itu kita dalam kehidupan ini. Oke. Diteruskan, ya. Yang keempat, alam yang kita akan jalani itu alam barzah. Kalau alam ruh kita sudah lalui dan kita tidak tahu, termasuk alam rahim atau alam kandungan kita tidak tahu. Kemudian yang kita tahu diantaranya yaitu tadi yang sudah Bapak bahas, yang ketiga yaitu alam dunia ini. Ya, mana cakrawala dunia ini dari ujung barat atau dari barat sampai timur ini, mungkin bagaimana dalam proses kehidupan ini yang kita rasakan ini saat ini, ya. Nah, mudah-mudahan saja kita bisa akan lebih baik lagi di dalam kehidupan di dunia ini,
ya untuk kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun kehidupan yang bahagia di negeri akhirat. Nah, alam barzah ini alam yang mana kita akan mengalami fase tersebut semuanya. Disebut juga alam kubur dan disebut juga alam ini agaib seperti alam ruh. Tidak ada manusia yang mampu menyelidikinya. Semuanya bakal mengalami tentang kematian itu. Ya. Makanya kiamat itu di pekan yang lalu ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil. Salah satu contoh diantaranya meninggalnya salah seorang. Ini contoh kiamat sugro. Nah, nanti terakhir kehidupan ini yaitu kiamat kubro. Kehidupan semuanya akan berakhir dan semuanya akan mengalami mengalami alam barzah ini. Oke, yang selanjutnya yang kelima ya, yaitu dalam proses alam barzah ini ada proses-proses yang akan kita alami, yang kita akan jalani. Ini harus yakin. Ya. Satu, alam kubur. Ya, orang meninggal pada umumnya bahkan kewajiban seorang muslim untuk menguburkannya. Ya. Makanya kewajiban muslim itu terhadap muslim ada 4M. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, yang keempat menguburkan. Nah, ini bagaimana Pak kalau sekarang misalkan orang naik pesawat, pesawatnya itu jatuh di lautan atau nelayan, naik kapal pesiar, tenggelam dan tidak ditemukan. Nah, itu walaupun tidak masuk alam kubur, namanya alam barzah. Ya, makanya alam kubur itu sama tadi dengan alam barzah. Ini semua akan mengalami. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Nah, setelah alam kubur ini yaumul qiyamah, hari kiamat. Tadi idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila digoncangkan bumi dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wahrojatil ardu asqalaha, dan dari perut bumi ini akan mengeluarkan beban-beban beratnya ya, yang ada di dalam lingkungannya. Ini akan terjadi hari kiamat ini. Yang selanjutnya yang akan kita lalui itu yaumul ba'ats. Apa itu yaumul ba'ats? Setelah hari kiamat akan dibangkitkan, hari dibangkitkan. Dari mulai manusia umatnya dan Nabi Adam alaihissalam sampai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, Rasul terakhir, semuanya setelah terjadinya hari kiamat itu kiamat kubro akan dibangkitkan. Nah, setelah dibangkitkan yaumul mahsyar, yaitu akan dikumpulkan padang mahsyar. Makanya simbol orang yang beribadah haji itu ketika hari Arafah dikumpulkan ya di namanya itu di Bukit Arafah ya, di Arafah dengan pakaian yang putih, laki-laki itu hanya 2 helai ya, 2 helai kain. Walaupun kita punya payung dan lain sebagainya tidak boleh menutup ya, topi bagus mahal itu tidak boleh, itu bagi laki-laki. Jadi hanya 2 helai kain putih, satu disarungkan, yang satu diselendangkan. Nah, itu nanti semua akan dikumpulkan di padang mahsyar ini. Dari mulai umat Nabi Adam sampai umatnya Rasulullah. Berapa triliun manusia.
Kemudian yaumul hisab. Nah, akan bagaimana setelah dikumpulkan ini akan dihisab, di mizan, dipertimbangkan amalan-amalannya itu, yaitu yang sekarang ketika kita hidup di dunia, apakah banyak amal baiknya, amal solehnya, atau banyak amal buruknya, jeleknya. Nah, setelah dihisab ini, setelah ditimbang dengan timbangan, dengan pengadilan Allah yang maha adil, tidak ada seperti timbangan ataupun pemutusan perkara di dunia ini, bisa saja walaupun orang yang benar bisa dikatakan salah, yang salah bisa dikatakan benar kalau manusia di dunia ini seperti itu. Tapi keputusan hakim Allah di hari akhir tidak bisa sedikit pun bagaimana amalan-amalan kita waktu hidup di dunia ini. Nah, baru setelah diputuskan, diadili, ditimbang amalnya itu dengan yaumul jaza. Apa itu yaumul jaza? Artinya hari pembalasan. Nah, ini karena baik ketika hidup di dunianya, maka akan dibalas dengan surga. Janji Allah. Ashabul yamin, golongan dari sebelah kanan, orang-orang yang akan bahagia. Sedangkan kalau kita banyak amal jeleknya, jahatnya ketika hidup di dunia ini, maka kita akan dibalas yaitu dengan nar. Ashabus simal, golongan dari sebelah kiri, orang-orang yang bakal masuk neraka, yang rugi, yang celaka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, innahumma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin amma haduhuma fakana la yastatiru minal bauli wa amal akharu fakana yamsi binamya. Sungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diadab, di dalam mereka diadab dalam permasalahan yang besar. Adapun yang pertama dia diadab karena dirinya tidak menutup aurat ketika sedang kencing, sedangkan yang satu lagi maka dia diadab karena senang mengadu domba. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari. Ini jadi perilaku kita ketika hidup di dunia ini, bagaimana amalan-amalan ya, walaupun yang ada kaitannya dengan pribadi kita, Allah akan mengadabnya. Bahkan jangankan nanti ketika masuk alam barzah saja, alam kubur, nah dia itu akan mengalami azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, bahwa alam akhirat itu secara garis besarnya ada dua, yaitu satu al-jannah, surga, di mana sebaik-baik tempat kembali. Yang kedua yaitu anar, neraka, yaitu seburuk-buruk tempat kita kembali. Tadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab, menghitung, dan Allah menimbang amalan-amalan manusia ini dari mulai awal balik sampai dia meninggalnya, maka akan diputuskan apakah dia itu akan masuk surga atau dia itu akan masuk neraka. Kemudian lanjut. Kita perhatikan anak-anak, ya, simak, dengarkan dari tayangan video ini, ya. Ini fenomena hari kiamat atau hari akhir ini, dan kita bagaimana dari tayangan tersebut untuk bisa kita lebih meningkatkan lagi iman kita, ketakwaan kita, beribadah kita, dan bagaimana untuk bisa lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan ini. Kita simak, perhatikan tayangan video tersebut.
umat manusia. Yang telah diketahui oleh semua umat manusia, baik yang beriman ataupun yang tidak. Janji itu telah tersimpan kokoh dalam kitab suci Al-Quran dan telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu janji Allah tentang satu hari di mana bumi akan hancur dan langit akan runtuh. Hari dimulainya fase kehidupan baru. Bumi tak lagi bertanah, namun berganti dengan unsur benda sejenis perak, sebagaimana firman Allah. Pada hari bumi diganti dengan bumi dan langit yang lain. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 48. At-Tabari dalam tafsirnya menukil riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Beliau menafsirkan ayat ini bahwa bumi menjadi seperti perak dan surga seperti emas. Dan semua cerita dan kisah di dunia, seperti bahagia, sedih, kaya, miskin, kuat, ataupun lemah, akan berakhir ketika trompet pertama telah ditiup. Itulah hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali pada pagi ini kami berbagi kepada Anda semua wawasan dan pengetahuan yang sejalan dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Kedahsyatan kiamat sulit untuk dibayangkan secara detail. Hal ini menandakan bahwa kiamat benar-benar peristiwa kehancuran yang sangat mengerikan. Kita tak bisa membayangkan kengerian dan kedahsyatan itu kecuali dari sumber yang akurat, yaitu kitab suci Al-Quran. Gempa kiamat yang sangat kuat misalnya. Dalam bayangan manusia, gempa ini getaran bumi yang merobohkan bangunan atau membuat tanah retak atau terbelah. Gempa kiamat jauh lebih dahsyat dari yang dibayangkan manusia dari peristiwa-peristiwa alam yang terjadi. Allah berfirman, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Goncangan gempa yang sangat kuat dan dahsyat mengakibatkan bumi mengeluarkan seluruh isi di dalam perut bumi, memuntahkan apa saja yang ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 2. Tidak hanya bumi yang bergoncang dan diratakan, bahkan langit pun runtuh atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Al-Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 1 hingga 2. Galaksi raya yang begitu luas, yang sampai saat ini luasnya masih menjadi misteri dan teka-teki, pada hari kiamat akan mengalami kehancuran. Bintang-bintang akan berjatuhan dan porak-poranda. Ledakan-ledakan bom yang biasa terjadi dalam peperangan manusia tak sebanding dengan ledakan maha dahsyat dari bintang-bintang dan planet-planet yang bertabrakan. Allah berfirman, apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Al-Quran Surah Al-Infitar ayat 1 hingga 2.
Itulah akhir cerita kehidupan di bumi. Kisah yang berakhir secara tragis. Jika demikian jadinya kelak, kenapa kita begitu mencintai kehidupan dunia ini? Allah menciptakan langit dan bumi ini hanya sebagai tempat persinggahan sementara untuk umat manusia. Kehidupan selanjutnya kelak yang lebih kekal adalah kehidupan baru yang lebih indah dan bersih dari dosa dan kelaliman, yaitu kehidupan alam akhirat. Oke, kalian tadi telah menyimak, ya, mendengarkan, memperhatikan, melihat fenomena yang bakal terjadi ini, yaitu dengan adanya kiamat. Terutama kalau mungkin kalian bisa merasakan dan Allah memberikan umur panjang, ya. Kalau kehidupan ini sudah ada tanda-tanda kiamat ini, memang sudah ada, ya. Apakah yang jelas kiamat sugro, bahkan kiamat kubro juga sebenarnya tanda-tandanya itu sudah ada. Satu contoh tanda kiamat sugro itu adanya seorang yang meninggal, ya. Banyak sekarang di mana-mana, hampir merata wabah, hampir dunia melanda. Nah, ini sudah ada tanda-tandanya. Kemudian perzinahan merajalela. Nah, ini juga merupakan tanda-tanda dari adanya kiamat ini. Kemudian kita harus waspada, harus hati-hati, jangan sampai ya dengan iming-iming kehidupan dunia ini yang terbatas sesaat, bahkan kita ini tidak seperti umatnya para nabi, para rasul yang dahulu. Nah, kita harus banyak gunakan amal soleh untuk bekal kehidupan di akhirat. Apalagi kalau sampai kita nanti datangnya kiamat kubro itu, yang mana fenomena terjadi itu ya di antaranya itu padahal bukan kiamat kubro, seperti kita lihat tayangan tsunami di Aceh, ya. Nah, itu hampir ya mirip sedikitnya melanda di daerah Aceh tersebut, seperti seolah-olah kiamat. Padahal itu kiamatnya bukan kiamat yang besar, termasuknya cetek kecil. Nah, tadi ketika kiamat kubro itu manusia, Allah memerintahkan siapa yang bertugas meniup sangkakala untuk terjadinya kiamat itu. Malaikat siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Coba siapa? Permata cantik. Permata cantik, coba. Siapa yang bertugas meniup Malaikat sangkakala? Malaikat Israfil, Pak. Betul, pinter ya. Terima kasih 100. Nah, malaikat Israfil ketika meniup sangkakala ke satu saja, manusia sudah pada meninggal. Adapun tiupan yang kedua dan khususnya yang ketiga itu, bumi, langit akan hancur, porak-poranda, berantakan, ya, semuanya itu. Dunia akan musnah, akan seperti lapangan rata, ya. Bahkan
wanita yang sedang hamil saja tidak terasa dia melahirkan itu, saking goncangan dahsyatnya kiamat. Dia yang perempuan sedang menyusui tidak peduli lagi, dilepas. Walaupun sayang eman si bayi itu semata wayang dan lain sebagainya, lepas saking tidak memikirkan dalam kehidupan di hari akhir tersebut. Bahkan manusia panik seperti orang yang mabuk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya. Nah di sini bagaimana kita ini? Apakah dengan kita meyakini, menyaksikan tayangan video tersebut dan apa yang sudah dibahas, beriman kepada hari akhir ini, apakah kita itu akan bertambah keimanan kita, ataupun akan tetap, ataupun berkurang kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita ingin bahagia ya di dunia, ya harus berusaha semaksimal mungkin. Gunakan kesempatan yang Allah berikan ini untuk beramal baik. Insya Allah kalau kita di dunia saja, ya, nah, kita ingin menjadi sukses, atau misalkan kita punya kebun, sawah, kita garap kebun tersebut, kita tanami, pasti insya Allah ya apa yang sudah kita garap, kita tanami, dijaga, dipelihara, ya kasih pupuk, disirami dan lain sebagainya, nanti suatu saat akan ada buahnya. Kita akan memanennya, ya. Kita akan menikmati hasil dari jerih payah kita bercocok tanam. Pada saatnya kita akan menikmatinya. Nah, sama untuk akhirat pun kita sekarang saatnya mumpung Allah masih memberikan kesempatan hidup bagi kita. Gunakan kesempatan ini ya dengan sebaik-baiknya. Jangan mentang-mentang saya masih SMP, saya masih anak kecil dan lain sebagainya. Jangan. Ya, nah. Bagaimana kalau Allah tidak memberikan kesempatan umur yang panjang dan kita tidak bisa menjadi orang yang ahli ibadah, ahli taat, ya, bagaimana? Karena Allah kalau sudah berkehendak fayakun, akan semudah membalikan telapak tangan. Allah sangat mudah sekali. Nah, sekali lagi tolong ya kita dalam menyikapi kita beriman kepada hari akhir ini bukan hanya sebatas kita hafal, tahu ya tentang rukun iman dan yang bahwa iman pada hari akhir ini termasuk rukun iman yang kelima, akan tetapi yang perlu lebih penting lagi bagaimana sikap kita bisa mencontoh, bisa meneladani tentang beriman kepada hari akhir ini, mumpung Allah memberi kesempatan, yaitu kita gunakan ya kesempatan ini dengan sebaik-baiknya beramal soleh. Insya Allah ya, janji Allah tadi, walaupun kita berbuat amal yang kecil ya, baik amal soleh ataupun amal buruk ya, sekecil apapun, walaupun kalau dilihat dengan mata ini kita tidak bisa melihatnya ya, nah ini kita akan merasakannya, akan menikmatinya ya. Tadi setelah diputus dalam rangkaian kehidupan manusia di hari akhir itu, dengan adanya
apakah kita ini akan masuk kehidupan terakhir, yaitu kita masuk golongan ahli surga, ataukah kita itu termasuk golongan ahli neraka. Ya, itu. Dan pasti semuanya ingin sekali kita ini termasuk golongan orang-orang yang bahagia di dunia dan bisa selamat dan bisa kita masuk surga. Yang mana surga ini adalah tempat yang seindah-indahnya, tempat yang abadi, yang tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya. Ya, berbeda dengan kehidupan di dunia. Ingat, di surga ini tidak akan kita kenci, apalagi BAB, ya, usia juga usianya seperti orang yang 33 tahun lagi ininya, ya, lagi kanker, lagi kuat segalanya, ya. Pengen apapun juga pasti Allah akan mendatangkannya. Ingin daging, ingin binatang apapun, semuanya di surga itu halal. Ingin buah-buahan, minuman dan lain sebagainya, enak kalau kita bisa masuk surga. Nah, orang yang dunia saja, ya, orang yang berkecukupan kan beda merasakannya, ya. Itu bisa menikmatinya, ingin ini itu dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung amalnya, prosesnya, ya, ada tidaknya itu. Tapi kalau orang yang susah, ya hanya pengennya saja, pengen ini itu dan lain sebagainya, karena tidak punya uang ataupun materi ataupun benda dan lain sebagainya. Nah, nanti di surga itu insya Allah, ya, kalau yang kita yakini, kita inginkan di dalam hati nurani kita, pasti akan terwujud, akan ada. Nah, sebaliknya kalau kita termasuk golongan yang ahli neraka, divonis di pengadilan akhirat setelah ditimbang, diperhitungkan amal kita bahwa kita itu masuk neraka, ya ini tempat yang seburuk-buruknya. Jangankan nanti di neraka, api di dunia saja, ya. Kalau kita, ya, jangankan yang besar, sentit apa misalkan nyalain korek api saja, nah itu akan kita terasa panas, perih dan lain sebagainya. Apalagi misalkan kita pengen mandi saja, airnya sangat panas, kita bawa di panci, padahal sedikit saja, itu bisa meleleh kulit kita ini. Nah, apalagi nanti di neraka. Makanya kalau misalkan api neraka setetes saja ke dunia ini, maka dunia akan musnah, dunia akan hancur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan dikasih makan minumnya juga yang tidak mengenyangkan, bahkan minuman yang mendidih, yang panas. Bayangkan, sob. Bahkan dari yang sangat pahit, yang berduri. Ini golongan orang-orang yang celaka, orang-orang yang ahli neraka. Ya, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan terakhir ini kita ada tayangan soal, ya, yang harus kalian nanti diisi, di mana nanti dikerjakan anak-anak di kertas selembar saja, dikumpulkan nanti ketika ada informasi dari sekolah, tugas-tugas kalian PJJ ini, nah semuanya harus dikumpulkan. Ini ada 4. Yang pertama, jelaskan pengertian hari kiamat. Yang kedua, bagaimana cara menjalani kehidupan di dunia dengan baik. Yang ketiga, sebutkan fungsi iman kepada hari kiamat. Dan yang keempat, sebutkan amalan seseorang yang dapat bisa menjadikan kita bisa sebagai ahli surga. Nah, bagaimana caranya? Inilah kesempatan yang harus kita perhatikan dan kita laksanakan. Ya, nanti kerjakan di kertas lembar, tidak usah dipoto, ya.
kerjakan tadi kata Sambar nanti sewaktu dikumpulkan, nunggu informasi. Mungkin itu saja, pas materi dari Bapak yaitu jam 13 jam 14, mohon maaf, dari mulai jam 13 jam 1 sampai sekarang pas jam 2. Mohon maaf kurang lebihnya ya. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal ijabah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu. Minggu kemarin sudah perkenalan ya. Tentunya kalian sudah mengenali Ibu. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan belajar. Ya. Sebelumnya Ibu mau berpantun boleh ya? Ya. Nanti kalau yang bisa menjawab Ibu beri nilai plus ya. Tim ganda putri juara pertama. Indonesia jadi bahagia. Sekarang sudah pukul 2. Saatnya belajar bahasa Indonesia. Bagaimana? Pantun Ibu? Menarik tidak? Ada yang mau menjawab pantun Ibu? Silahkan bagi yang mau menjawab. Ya, silahkan. Di-unmute saja langsung. Kalian bisa mendengar suara Ibu dengan baik? Oh iya. Sepertinya yang hadir baru berapa ini? Baru beberapa ya? 303. Oh, udah 303. Alhamdulillah. Baik, kalian sudah siap belajar? Ya, kalian siapkan alat tulis kalian. Ya. Buku. Dan usahakan kalian duduk di meja belajar ya, biar lebih konsentrasi. Nah, ini Rizky sambil makan ya? Tuh, kelihatan. Nanti ya. Belajar dulu Rizky. Baik. Seperti di apa ya, sudah terlihat di layar monitor kalian ya, bahwa hari ini kita akan membahas tentang melaporkan percobaan. Ya. Melaporkan percobaan. Melaporkan ya, kata melaporkan tentunya kalian harus tahu dulu ya. Melaporkan itu, kalau bahasa Indonesia itu selalu mengotak-atik berkaitan dengan kata dasar dengan ini ya, imbuhan ya. Bahwa melaporkan itu berasal dari kata lapor, menambahkan imbuhan gabung mekan atau konflik ya, berubah menjadi untuk melaporkan. Ya, melaporkan itu berarti masuk jenis kata kerja. Ya. Melaporkan percobaan. Nah, percobaan itu berkata dasar coba, mendapatkan konflik atau imbuhan gabung peran menjadi percobaan. Nah, peran itu membentuk jenis kata benda. Nah, jadi melaporkan percobaan itu suatu kegiatan ya. Melaporkan berarti kegiatan atau suatu aktivitas membuat
penyajian atau menyajikan sebuah hasil dari sebuah penelitian. Maaf Mbak Adis, sebuah penelitian ya yang dilakukan oleh seseorang, bisa juga oleh kelompok ya, untuk menemukan sesuatu hal ya. Nah, kalian bisa tidak dikatakan sebagai seorang ilmuwan? Bisa tidak sayang? Bisa tidak nak? Ada yang mau menjawab? Bisa tidak kalian menjadi seorang ilmuwan? Bisa tidak kalian dikatakan sebagai seorang ilmuwan? Ada yang mau menjawab? Ya, bisa, kalian bisa dikatakan sebagai seorang ilmuwan kalau kalian melakukan suatu penelitian. Bagaimana pendapat dengan Ibu? Bahwa kalian bisa dikatakan sebagai seorang ilmuwan. Nah, anak-anak, apa ya? Memberikan suatu pemikiran ya, suatu penemuan ya, yang dilakukan oleh seseorang ya, atau kelompok yang hasil penelitiannya itu nanti akan dipublikasikan. Nah, kemudian masyarakat atau khalayak itu mengenal dari paparan hasil dari penelitian itu yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Bu Anis bisa ditampilkan tadi yang tokoh di situnya itu ada tokoh ilmuwan tuh tadi yang saya kirim ke Bu Anis. Ya, yang saya kirimkan ke Bu Anis tadi ada tokoh, kita bisa ditayangkan. Nah, itu. Nah, ini untuk memotivasi kalian ya. Ibu menayangkan ya, sebentar ya. Sabar ya, sambil menunggu tayangan video. Kalian boleh berpantun dengan Ibu, boleh membacakan puisi, boleh sambil rehat ya. Silahkan sambil menunggu. Bukan yang ini, Mbak. Oh, iya. You in position yet? Working on it. Ya, nah ini Dimas. Menjadi sorotan di Dimas, Kompas Siang, ya. Saudara. Salah satu vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia adalah AstraZeneca yang dikembangkan di Inggris. Dan saat ini ada 1 miliar orang di seluruh dunia telah menggunakannya. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa salah satu pemilik hak paten vaksin AstraZeneca adalah perempuan asal Indonesia. Namanya Karina Citra Dewi Jo. Banyak pasang mata tertuju pada Profesor Salah Gilbert, ilmuwan Inggris membuat vaksin COVID-19 AstraZeneca. Tolong berhenti coret-coret. Tolong. Tolong. Coret. Coret mamamu pasti bangga. Tolong. Materi tidak akan dilanjutkan kalau masih coret-coret. Kalian yang tertib ya. Tolong hargai guru kalian.
Ayo mampus. Dalam ketergesaan, ia dan timnya berhasil menemukan vaksin sebagai salah satu upaya melawan pandemi. Turnamen tenis terkemuka Wimbledon 2021 pun jadi ajang penghormatan baginya. Hari itu tepuk tangan membahana, para penonton berdiri untuk Sarah. Ini bisa jadi salah satu sambutan terbesar di arena olahraga bagi sang peneliti yang melepaskan hak paten COVID-19 yang dikembangkannya. Selain Sarah, yang juga memiliki peranan penting adalah perempuan ini. Peneliti asal Indonesia di Jenner Institute Universitas Oxford bernama Karina Citra Dewijo. Karina lah yang memungkinkan vaksin AstraZeneca bisa digunakan di berbagai belahan dunia. Jurnalis Kompas TV Riko Anggara berbicara dengan Karina dan Indra Rudiansyah, pemuda Indonesia yang juga terlibat dalam pembuatan vaksin Oxford AstraZeneca. Keduanya bercerita soal efektivitas vaksin melawan varian baru corona hingga hak paten vaksin yang dimiliki Karina. Sarah Gilbert ini kan dianggap sebagai peneliti yang baik hati. Dia merelakan hak patennya ya. Jadi harganya lebih murah. Kalau vaksin-vaksin lain tuh $20. Kalau Astra itu berapa? $4 ya? 3-4 dolar. Cerita dong soal itu gimana sih? Bekerja bersama dia. Dari sumber informasi yang punya patennya, Karina silakan. Coba Karina. Jadi yang punya paten itu Karina ya? Sebagian ya. Ya paten itu nggak cuma satu doang. Untuk yang sekeliling Oxford AstraZeneca itu, Oxford AstraZeneca vaksin itu ada totalnya ada sekitar lebih dari 6 paten. Kan bidangnya beda. Sarah Gilbert ya ada paten gitu, tapi dia bukan yang punya semua paten. Salah satu yang punya patennya adalah dirimu. Ya, salah satunya kita. Dirimu punya paten apa? Soal apa paten? Yes, ya. Manufacturing skala besar. Oh, jadi yang tadi dibilang itu metode supaya vaksin itu bisa diproduksi dalam skala yang jauh lebih besar. Ya, yang sekarang dipakai di AstraZeneca dan di semua lab-lab yang lain yang memproduksi vaksin ini. Jadi Karina ini secara gampangnya dia yang menemukan apa metode supaya vaksin itu bisa jadi banyak gitu dari produksinya. Efektif. Tapi kita nggak bisa produksinya, kan kita nggak bisa ngasih ke masyarakat juga kan, Mas. Iya. Bisa di skala lab, mau kapan tahun mungkin kita produksinya kan. Tapi kalau dengan proses development yang Karina lakukan, kita memungkinkan scaling up produksi vaksin hingga ratusan juta dosis seperti itu. Dan sekarang saat ini lebih dari 170 negara sudah menyetujui penggunaan vaksin COVID-19 Oxford AstraZeneca. 1 miliar orang di seluruh dunia termasuk Indonesia sudah menggunakannya. Banyak nyawa terselamatkan. Riko Anggara, di Jakarta. Hi guys, I'm Hatira. Ya, baru saja kalian menyaksikan sebuah video ya, bahwa seorang ilmuwan wanita Indonesia itu melakukan penelitian dan menemukan sebuah vaksin ya, sebuah vaksin yang vaksin tersebut bisa digunakan untuk saat ini karena memang seluruh dunia sedang dilanda oleh namanya pandemi COVID-19. Maaf. Anak-anakku, mudah-mudahan video yang ditayangkan tadi bisa menjadi inspirasi kalian suatu saat nanti bisa menjadi seorang peneliti dan ilmuwan dan hasil penelitiannya itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Lanjut ya. Itu ya. Nah, hari ini ya tadi ya kita akan membahas materi tentang melaporkan percobaan. Ya, terus ya tadi udah. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya adalah kalian nanti harus bisa tujuannya dulu Mbak yang
harus bisa, tujuan pembelajaran hari ini, kalian bisa menjelaskan tentang pengertian teks laporan percobaan, kemudian kalian bisa menjelaskan isi teks laporan percobaan, ciri-ciri teks laporan percobaan, dan yang keempat, fungsi teks laporan percobaan. Nah, ada 4 hal yang harus kalian kuasai untuk pembelajaran hari ini. Contoh laporan percobaan. Yang contohnya Cuma 4 tuh, susah banget. 20.000 bendera. Belajar contoh laporannya ada. Ada di situ. Nah, ini adalah Ibu di monitor kalian ya, ada sebuah contoh laporan percobaan. Ya, ini disusun apa strukturnya ya, atau susunannya itu harus bersifat sistematis ya, dan berdasarkan standar yang sudah ada ketentuannya. Jadi tidak bisa membuat suatu struktur tersendiri ya. Artinya ini yang struktur resmi, karena ada juga yang berbentuk narasi ya. Kalau ini yang Ibu contohkan ini adalah yang berbentuk struktur yang standar. Nah, coba kalian lihat ya. Jelas? Bisa dilihat dengan jelas? Ya, ini yang strukturnya bagian pertama itu adalah pendahuluan. Nah, kalau kalian melihat sebuah teks percobaan itu, di bagian pendahuluan itu akan memaparkan tentang yang pertama, latar belakang. Ya. Latar belakang itu berisi hal yang melatar belakangi mengapa percobaan itu dilakukan. Seperti halnya tadi ya, Karina itu melakukan percobaan itu latar belakangnya apa? Gitu, ya. Latar belakangnya misalnya ingin membantu orang lain menemukan sebuah vaksin. Ya. Kemudian yang kedua itu rumusan masalah. Rumusan masalah yang tadi divideokan itu tentang vaksin ya. Nah, yang di sini yang Ibu contohkan, misalnya ke hal yang lain ya, itu misalnya berkaitan dengan bagaimana menguji kandungan karbohidrat dalam berbagai bahan makanan, ya, bahan makanan. Nah, kemudian menuliskan juga tujuannya apa? Tujuan dari penelitian tadi, yaitu untuk mengetahui kandungan karbohidrat dalam berbagai bahan makanan. Kalau ini hal yang diteliti itu berkaitan dengan percobaan menguji kandungan bahan makanan. Nah, kemudian yang berikutnya itu bagian landasan teori atau kajian. Pustaka ya, itu berarti seorang peneliti itu harus ada acuannya, ada sumber untuk yang akan dijadikan sebagai landasan penelitiannya. Nah, itu nanti berkaitan dengan teori-teori yang berkaitan dengan karbohidrat, protein, lemak, glukosa, dan seterusnya. Ya. Yang berikutnya, Mbak Nurul. Bisa dipahami anak-anakku? Kemudian metode penelitian. Ya, metode penelitian itu menggunakan metode apa ya? Dijelaskan ya. Metode penelitian atau percobaan yang memuat tentang satu alat dan bahan. Nah, ini berkaitan dengan sebenarnya ini ada keterpaduannya dengan pembelajaran IPA ya. Kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia itu hanya memberikan sebuah pengetahuan berkaitan dengan strukturnya dan juga berkaitan dengan kebahasaannya. Jadi
nanti supaya kalian mempunyai, jadi nanti pengetahuan yang kalian dapat dalam mata pelajaran bahasa Indonesia itu nanti akan kalian terapkan dalam materi IPA. Tentu kalian kelas 7 ya, waktu kelas 8 juga sudah pernah melakukan percobaan dan melakukan membuat laporan percobaan. Nah, kemudian yang berikutnya itu, nah bisa kalian amati sendiri ya di situ ya, bahannya yang akan dijadikan bahan objek percobaannya apa di situ, apa saja nak? Ada yang menjawab itu, ada nasi, ada kentang, ada roti, ada tahu, ada telur, margarin, dan minyak goreng. Nah di situ bahannya itu akan diteliti, di situ akan diketahui bahan-bahan yang itu akan mengandung apa, gitu ya. Hasilnya nanti disampaikan di akhir laporan ya. Kemudian yang keduanya itu prosedur kerja atau langkah-langkah percobaan. Berarti melakukan uji karbohidrat, uji protein, uji lemak, dan uji dosa. Dan prosedur seterusnya, Mbak Anis. Nah, kemudian hasil dan pembahasan ya. Yang pertama hasil ya, hasilnya dituliskan hasil dari percobaan yang dilakukan tadi ya untuk menguji kandungan bahan makanan. Ya, misalnya itu dibuat tabel kalau nasi mengandung apa, kalau kantong mengandung apa, dan seterusnya. Kemudian pembahasannya ya, pembahasannya dari hasil percobaan sebagaimana terlihat pada tabel hasil bahan makanan menunjukkan bahwa pembahasannya dibuat secara rinci berdasarkan penemuan dari hasil penelitian seperti yang dicontohkan itu ya, yang dicontohkan di layar monitor kalian, bisa kalian baca sendiri ya. Hal ini terbukti setelah diberi tetesan lubol ekstra nasi berubah warna menjadi biru tua. Nah ini pembelajaran IPA ya tentunya ya. Kalian udah pernah melakukan percobaan ini? Belum? Ya nanti mungkin di jenjang apa ya, jenjang kelas berikutnya ya. Kemudian begitu pula pada kentang dan roti mengalami perubahan warna setelah diberi tetesan. Jadi nanti apa ini hanya sebuah contoh. Ini kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu strukturnya saja ya. Nah kalau mengenai bahannya itu nanti bisa kalian lakukan sendiri ya. Bisa juga ketika kalian kelas 7 dengan kelas 8 sudah pernah melakukan uji coba, boleh saja nanti dijadikan sebagai bahan laporan percobaan, tapi nanti di akhir bab ya. Sekarang kalian ini memahami dulu tentang bagaimana membuat laporan percobaan. Nah, kemudian ini yang bagian simpulan ya, bentuk bakunya simpulan ya nak ya, bukan kesimpulan. Mengapa simpulan Bu? Ya, an itu membentuk kata benda ya sayang ya. Membentuk kata benda. A, simpulan itu berarti hasil dari menyimpulkan. Jadi berubah bentuknya kata benda. Nah, itu kalimatnya ya. Contoh kalimatnya di situ berdasarkan hasil percobaan dapat dirumuskan. Itu S-nya nggak ada ya. Harusnya ada S-nya. Dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut. Yang pertama, nasi, roti, dan kentang mengandung karbohidrat karena hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa nasi, roti, dan kentang yang dideteksi lubor berubah warna menjadi biru tua, dan seterusnya. Bagian akhir itu daftar pustaka. Daftar pustaka. Ya.
Kalian tahu apa itu daftar pustaka, nak? Ada yang tahu? Daftar pustaka apa, nak? Kelas 78 udah pernah mengenal, kan? Ada yang menjawab? Daftar pustaka itu bisa dikatakan sebagai buku acuan ya, buku acuan atau buku landasan teori, buku sumbernya, buku sumber dari penelitian dilakukan oleh peneliti ya. Nah, susunannya itu, Ibu punya singkatan nih, Nata Jumir Kotibit, menuliskan nama, tanya tahun, Nata judul ditulis dengan miring, Nata Jumir Ko. Ko itu nama kota. Koti diikuti tanda titik 2. Kotibit diikuti tanda titik 2, terus kemudian nama penerbit. Ya. Nata Jumir Kotibit. Catat, nak. Nanti kalau ada pertanyaan ya. Udah dicatat? Ketentuan dalam menulis daftar pustaka. Dibuat singkatan atau akronim, itu buatan Ibu sendiri, itu harus dibuat paten kayaknya Pak Chandra ya. Nata Jumir Kotibit ya. Boleh Nata Jumir Kotibit. Udah ditulis, nak? Ada yang coba diulangi tadi apa? Akronim dari apa? Akronim dari apa, nak? Nata Jumir Kotibit. Ayo, yang menjawab dapat nilai tambahan. Nata Jumir Kotibit. Ketentuan dalam menulis daftar pustaka. Nama, tahun, ya. Judul ditulis dengan miring, Nata Jumir Ko, nama kota, D-nya titik 2, bit, nama penerbit. Kalian di meja belajar kalian ada buku tidak, nak? Ada di situ ada buku? Surya biasanya aktif 9G. Ayo, nak, yang 9A sampai dengan E. Surya bisa menyampaikan? Oh, masih malu-malu ya. Ya udah, nanti lain waktu kalau Ibu tanya, kalian bisa ya, sayang ya, dapat satu ilmu tentang cara penulisan daftar pustaka. Dulu waktu ujian yang KTSP itu ya, KTSP, KPK, kemudian KPK revisi itu ketika ujian nasional ya, UN itu selalu ada soal itu. Ya. Kalau sekarang kalian kelas 9 tidak ada ujian ya, adanya nanti sudah lewat ya. Nanti adik kelas kalian yang kelas 8 yang namanya AKM ya Bu Anis ya. Nah, nanti anak biarin nanti aja. Ya, apa, makasih Mbak Anis. Ya. Udah, yang terakhir dalam laporan percobaan itu adalah daftar pustaka ya, nak ya. Ya, itu ya. Di situ terus lanjut. Nah, sekarang kalian tadi udah Bu, ada Fahri. Ya, Fahri mengacungkan tangan, mau bertanya, silahkan di-unmute. Oh ya, silahkan sayang. Silahkan, nak. Fahri 9F ya? Fahri 9F. Oh ya. Fahri, silahkan Fahri. Mau menanyakan apa, nak? Gimana? Jadi tidak? Muhammad Junedi. Boleh. Raise hand, silakan. Apa kabar, Muhammad Junedi? Apa kabar? Silakan di-unmute. Nah, ini putranya 9G ya ini ya? Muhammad Junedi 9G ya? 9G ini? Muhammad Junedi mau nanya? Alif Surya. Nggak bisa, Bu. Gimana, Bu? Bagaimana? Mau menanyakan apa, nak? Ya, Muhammad Junedi.
Nggak jadi kan ini. Surya, mau bertanya atau mau menyampaikan apa gitu? Apa mau berpantun boleh, membaca puisi boleh, di sela-sela belajar boleh saja santai. Boleh menceritakan pengalaman kalian boleh, menceritakan seorang tokoh boleh, begitu ya Pak Chandra ya, sebagai rehat boleh-boleh saja ya. Ya. Gimana jadi 3 ini bertanya? Sudah jadi. Dilanjut Nah, saja, Ibu Bu. lanjut ya. Ya, Ibu lanjut. Yang tadi ya, melaporkan percobaan yang ini ciri-ciri. Ya, ciri-cirinya aja dulu. Ciri-ciri iya kemarin ya, ciri-cirinya kayak di atasnya ke bawahnya. Alif Surya, apa kabar Nak? Ya, ini tadi kan kalian sudah melihat contoh ya, contoh teks percobaan ya, teks percobaan. Nah, ini Rian, coba berdasarkan tadi kita bisa mengambil suatu ciri-ciri dari teks laporan percobaan ya. Seandainya kita belajar tatap muka, sebenarnya kita mengamati dahulu sih teks laporan, nanti kemudian kalian mengamati, menanya gitu. Tapi karena ini belajar daring ya, ditampilkan hanya secara garis besar ya. Tapi insya Allah nanti kalau sudah belajar tatap muka, lebih rinci lagi penjelasannya. Ya. Nah ini berdasarkan yang tadi ya, berdasarkan laporan percobaan tadi ya, contoh laporan percobaan itu, kita bisa menemukan ya sayang ya, bisa menemukan tentang ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama itu memaparkan. Memaparkan itu artinya menguraikan ya sayang ya, artinya menjelaskan. Terasa asing tidak memaparkan? Tidak ya, menjelaskan ya, menguraikan pencatatan hasil dari percobaan. Seperti tadi di video dan contoh teks yang ada di monitor kalian tadi, melaporkan hasil percobaan dari ini ya, kandungan dari sebuah makanan ya. Kalau Karina tadi yang di video itu, jadi dia kalau ditulis secara bahasa tulis itu nanti akan membuat sebuah laporan juga. Judulnya apa, kemudian pendahuluan yang melatar belakangi dan seterusnya tadi ya, sampai daftar pustaka tadi diuraikan dengan jelas karena memaparkan ya, apa alasannya, kemudian hasilnya bagaimana. Kemudian memaparkan pembahasan terhadap hasil percobaan ya, tadi sama ya dengan tadi pembahasan pencatatan ya. Kemudian memaparkan simpulan, simpulannya apa? Nah, kalau Karina itu kesimpulannya apa? Misalnya menemukan vaksin itu apa simpulannya dari manfaat vaksin terhadap penderita atau seseorang yang terpapar COVID-19. Ya. Kemudian ini ya, kalau laporan percobaan itu mengandung fakta yang akurat dan bersifat objektif. Objektif itu artinya bersifat umum ya, tidak bersifat subjektif ya, bahwa mendapatkan pengakuan secara umum, secara halayak. Kemudian ditulis dengan ragam bahasa ilmiah ya. Tahu bahasa ilmiah saya? Bahasa ilmiah itu bahasa baku, bahasa resmi, atau bahasa kajian. Maaf, kajian. Ya.
bahasa kajiannya. Tidak melaporkannya gini. Misalnya kalau yang tidak resmi ya, bahasa tidak resmi itu misalnya contohnya ya, kalau kata laporin itu berarti tidak resmi, yang resmi adalah laporan. Ya. Kemudian kalau menulis kata ulang ciri-ciri ya, itu tidak ciri kemudian angka 2 atau X2 atau Astrid 2 atau bintang 2 itu salah ya. Yang benar adalah ada tanda hubungnya ya. Atau kalau kalian waktu kalian masih kecil itu bilangnya strip saja ya. Itu kalau dalam PUEB, Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia, sekarang PUEB ya saya bukan EYD ya. PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itu sudah disahkan, ditetapkan tahun 2015. Ya. Sekarang istilahnya tidak EYD lagi. Istilahnya PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi di situ ada ketentuan bagaimana cara penulisan kata yang benar, cara pemenggalan gitu. Ya. Terutama anak-anak kalau memenggal kata suka salah ya. Nah, untuk bisa memenggal kata dengan benar itu harus tahu kata dasar sayang. Kalau misalnya percobaan, kata dasarnya coba, pemisahannya kalau misalnya ganti garis, itu misalnya kurang 3, kemudian percop, itu salah apa benar? Terus A-nya di garis berikutnya benar atau salah? Salah. Yang benar adalah percoba, kemudian tanda hubung, A-nya di baris berikutnya. Dalam bahasa Indonesia ada ketentuannya itu. Ya. Jangan kemudian terus misalnya karena masih cukup A, N-nya sendirian, kasihan nantinya jomblo ya. Ya kan? Nggak boleh, ada ketentuannya. Cara menentukannya kalian cara mengingatnya kita adalah dengan mengetahui kata dasar ya. Nanti tidak akan salah pemenggalannya. Nah, kemudian dilanjutkan ya ciri dari teks laporan ya. Kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu yang diutamakan adalah penggunaan bahasa dengan bagaimana cara menulisnya ya, ejaan dan pengucapan ya, ejaan dan pengucapan. Ejaannya harus benar, pengucapannya harus benar. Ditulis dengan sistematika penulisan yang logis. Ya, logis itu masuk akal ya. Ada struktur, ada ketentuannya, ada standarnya. Terus, ini tadi masih ada ciri, kan bawahnya ada ciri lagi. Ciri-ciri ada kayaknya di kolom berikutnya. Nggak ada ya? Tidak ada ciri lagi. Tidak ada. Oh. Nah, anak-anakku tadi waktu sudah berjalan 40 menit ya. Tentunya kalian dalam waktu 40 menit itu harus ada sesuatu yang kalian dapat ya. Ya, sesuatu yang kalian dapat. Tadi Ibu telah memaparkan apa saja? Telah menjelaskan apa saja? Rian, boleh Rian? Rian, anak yang hebat, yang aktif kalau belajar tatap muka paling aktif. 9C ya, sekarang udah pada besar-besar ya. Siapa saja boleh, yang lainnya di kelas ini tidak terlihat di sini fotonya, Ibu nggak bisa lihat.
Ridho Hairul, Ridho. Oh ya, ini. Arsalan. Nah, ini jawabannya setelah 9I. Arsalan. Arsalan. Ini siapa ya? Tasya ya? Tasya. 9B. Arsalan. Arsalan, silahkan di-unmute 9I. Arsalan Falih ya, Bu? Iya, Arsalan Falih ya. Ya. Apa saja kalau sudah bisa dipahami dari sebelum lanjut ke yang lainnya? Dari ciri-ciri tes laporan percobaan. Iya. Lalu fungsi sosietas laporan percobaan. Hebat ya, Ibu belum menjelaskan. Arsalan udah bisa menyimaknya ya, keren, hebat. Ya. Ciri-cirinya apa saja Arsalan? Melaporkan hasil dari sebuah percobaan. Melaporkan hasil dari sebuah percobaan. Memaparkan pembahasan terhadap hasil percobaan. Ya, melaporkan atau memaparkan pembahasan dari hasil percobaan, hebat. Memaparkan simpulan hasil yang didapat dari sebuah percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil pengamatan. Iya. Terus ada lagi? Ditulis dengan ragam bahasa ilmiah. Ya, ditulis dengan ragam bahasanya. Berarti bahasa nama lainnya apa, Arsalan? Bahasa resmi atau baku. Iya, betul. Resmi baku atau bahasa kajian, bahasa ilmiah. Ya. Betul. Ada yang mau menambahkan? Arsalan hebat. Hebat. Ya. Ada lagi yang lainnya 9A sampai dengan yang lainnya dari 9A sampai K. Silakan boleh Rey. Dewa Diandro. Oh, boleh. Siapa, Bu? Siapa? Menurut? M Langit barangkali? Oh ya, boleh. M Langit yang ahli matematika. Ya, saya dengar anak ini ahli matematika ya, Mbak Nurul ya. Oh, silakan bisa diambil. jadi ilmuwan ini, ilmuwan yang sifatnya ini ya, ilmu ini ya. Ilmu... Kenapa, Bu? Ya. Oh, bertanya ya? Iya, kenapa? Gak ada yang langitain, Bu. Bu, saya mau bertanya, Bu. Sebentar, Langit sudah selesai berbicaranya? Sudah, Bu. Sebentar ya, Rian ya, sebentar. Rian ya, apa sih? Sebentar, ini Langit tidak jadi bertanya? Tidak, Bu. Oh, sudah paham? Insya Allah sudah. Bisa dipahami penjelasan Ibu? Bisa. Alhamdulillah. Rian mau bertanya apa mau gimana, Rian? Atau mau bertanya, Bu? Oh, boleh. Kan kita sedang mempelajari tentang teks laporan dan bagaimana cara menyajikan laporan gitu ya, Bu ya. Nah, pertanyaan saya, jika sedang membuat laporan biar tidak terkena revisi gitu, Bu. Bagaimana, Bu, langkah-langkahnya, Bu? Agar tidak kena revisi atau perbaikan. Maksudnya di sini kalau sudah membuat laporan itu berarti penelitiannya sudah benar. Kalau seorang peneliti sudah membuat laporan percobaan, itu berarti hasil penelitiannya udah lolos uji laboratorium. Nah, yang ditanyakan apabila seorang siswa membuat menyajikan atau menulis laporan percobaan agar tidak direvisi gitu. Gimana maksudnya? Misalnya contoh, Rian kan sekarang siswa kelas 9 membuat laporan percobaan agar tidak direvisi bagaimana gitu. Hah? Gimana Rian? Agar tidak direvisi kalau seorang siswa ya ini ada ya, Bu, dari Bu Anis. Ya, kalau dalam penulisan membuat sebuah laporan itu kan berkaitan dengan
tata bahasaan ya sayang ya. Ke tata bahasaan itu berarti agar tidak direvisi, itu berarti Rian harus memperhatikan PUEB, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ya, jadi ketika mau menulis ini yang benar bagaimana ya, lihat di PUEB. Hebat. Karena tidak mau direvisi berarti sumbernya untuk penulisannya itu dari PUEB. Ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya. Terima kasih. Ya. Hebat, Rian. Rambutnya dirapikan ya, Say. Rambutnya kayaknya agak panjang ya. Oh, rambutnya panjang ya, Bu Anis ya. Nanti dirapihkan, udah ganteng ya. Besok dipotong ya. Hebat. Ya. Hebat, aktif. Rian selalu aktif. Hebat. Ya, terus bagaimana dengan yang lainnya? Ada yang mau bertanya atau memberikan masukan boleh, atau memberikan apa saja boleh. Kalian mau membaca puisi boleh sekali nih. Mau menceritakan tentang tokoh idola kalian boleh. Untuk refreshing. Kalau udah mau baca puisi dulu, itu waktu kelas 8 itu ada pembiasaan setiap ada tatap muka itu selalu ada yang tampil membaca puisi. Yang ingat banget itu Dea Puspita. Bu, kapan mau baca puisi lagi gitu. Sekarang Dea mana Dea? Dea Puspita kelas 9K. Dea udah disiapkan puisinya? Boleh dibaca. Mana? Ada 3. Naura 9F ya. Naura, Devina PD. Ya, Naura 9F. Ini Dea 9K. Dea atau G? Dea Puspita. Ikut enggak? Dea Puspita. Asik nggak belajar bahasa Indonesia? Anak-anak yang cantik, yang tampan, yang pinter, soleh, soleha. Kalian adalah generasi muda, calon penerus pemimpin ini ya, pemimpin negara ya, calon pemimpin negara. Yang pintar baca puisi itu dulunya itu dia. Ini siapa ya? Ganteng sekali ini siapa ya? Ini ya, apa ini? Fadel ya? Mama Fadel. Halo. Iya. Mama Fadel, mau ada yang disampaikan? Kemana hilangnya semar-semar? Apa ini? Fadel, kamu bisa aja ya membuat lelucon ya. Fadel, mana ini? Tak bergambar. Profilnya mana? Sadewa Diandra. Ini yang 9C ya, bukan 9G, C ya? 9 kembaranmu mana? 9C si Dewa. Sadewa satunya juga. Ini namanya tokoh dari Pandawa ya. Ada Sadewa, Nakula Sadewa ya. Tokoh kembar di Surya, jangan diam saja kalau tatap muka paling aktif. Surya. Ayo 9. Ya. Apa? Tadi itu yang pertama awal tuh. Dewa, suaranya Dewa. Ya, anak-anak hebat ya. Cantik-cantik ya, berseragam ya, rapih, ya, keren. Ya. Ayo Levan, ini anakku 9H ya. Nggak ada yang ya. Ada yang ini ya. Ya udah. Dia ini ya nggak ada, dia biasanya suka baca puisi. Nah, balasnya ke teori. Nah, ini siapa ini? Gladys, silakan Gladys. Waduh, keren ini, kreatif ya.
Udah jadi calon sarjana ini. Wah, hebat, kreatif. Senang saya kalau ada yang kreatif ini. Ya. Wah, hilang pokoknya. Gimana? Gadis? Iya, kenapa? Iya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada sih. Oh, tidak ada. Jelas, Tan? Jelas ya? Insya Allah jelas. Oh, alhamdulillah. Ya. Gadis ini idolanya Mbak Chandra ya. 9D. Ya. Sudah kenalan kan sama Mbak Chandra waktu pertemuan pertama itu? Ya, udah tahu kan? Sudah. Iya. Iya. Wah, ini ada Fahad yang selalu ini di kelas selalu bergurau suka membuat lelucon. Fahad, apa kabar Fahad? 9F. Fahad biasanya bikin lelucon sama godain aja ini ya. Godain Teva aja tiap hari. Udah senang ketemu Teva berarti ya? Iya. Oke, udah paham ya tadi, udah sampai pada ciri-ciri ya? Ya, bagaimana? Ada yang ditanyakan? Fahad, kamu rambutnya panjang sekali sih. Fahad, yang bener sih. Rambut kamu panjang banget. Ya, Bu. Nanti dirapikan ya? Siap, Bu. Oh, jadi kayak cewek tuh. Ini cowok, ini cowok. Rambutnya jadi panjang banget. Besok dirapikan ya, Fahad. Maaf, dirapikan di pendek ya, pendek. Saya mau botak, Bu. Oh, botak lebih bagus, jadi Upin Ipin ya. Ya, selalu ceria, ibu idolanya Upin Ipin loh. Upin Ipin selalu ceria dia, nggak ada sedihnya. Ya, makasih, Bu. Ya, paham, udah paham ya materinya ya. Oh ya, ya kita kembali membahas yang berikutnya ya. Ya. Zara. Tapi ke fungsi, tadi padahal sudah dijawab sama Arsalan hebat. Fungsi sosial dari teks laporan. Nah ini tadi ya, judulnya melaporkan percobaan. Definisinya teks laporan percobaan adalah teks yang menyajikan informasi mengenai hasil percobaan secara sistematis dan objektif. Tadi contohnya sudah kita lihat bersama ya. Kemudian kalian tadi udah tahu ciri-cirinya ya. Ini tadi ya. Jadi nanti mulai sekarang kalian sudah menentukan kalian akan membuat percobaan apa yang paling sederhana ya. Kalian mulai mengamatinya hari ini. Kalau kalian suka tanaman hias ya, kalian membuat laporan membuat penelitian tentang tanaman hias, misalnya dipupuk dengan apa, hasilnya apa gitu. Yang suka tanaman hias, yang suka dengan fauna hewan, itu apa yang diamati. Ya ini tadi Arsalan alhamdulillah udah dijawab ya, tadi udah menjawab ya, hebat ya, walaupun belum Ibu sampaikan ya. Nah, fungsi sosial dari sebuah teks laporan percobaan itu adalah apa manfaatnya ya? Sebagai laporan atau pemberitahuan kepada masyarakat tentang percobaan yang telah dilakukan dan hasil dari percobaan tersebut. Ya. Hasil percobaan tersebut akan dimanfaatkan. Nah ini ya, hasil percobaan tersebut akan dimanfaatkan masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup. Ketika laporan percobaan itu dibaca oleh khalayak, kemudian dia mengambil manfaat dari itu, lalu masyarakat akan bisa mempraktikkan dari apa yang dia dapat pengetahuan dari laporan percobaan itu. Misalnya kalau kalian meneliti bunga apa gitu misalnya, kembang sepatu atau daun puring atau daun apa itu kuping gajah tuh, kalian teliti gitu, kalian ambil airnya atau kalian apa gitu, terus airnya itu mengandung apa,
terus air itu bermanfaat untuk apa gitu. Nah itu namanya nanti orang lain yang membaca percobaan itu, membaca laporan percobaan itu akan memanfaatkan daun puring untuk apa gitu. Nah itu dari hasil percobaan seperti itu. Seperti daun alang-alang itu suka. Jadi apa yang sesuatu yang baru yang ada di sekitar kalian itu semuanya dari hasil percobaan. Seperti ada apa nutrisari apa itu ya, itu mungkin dari hasil lab juga. Misalnya ngambil dari saripatinya jeruk ya, dibuat minuman instan, itu hasil dari lab itu. Ya. Akhirnya diproduksi menjadi sebuah suplemen minuman dan bisa kalian nikmati bersama. Kalian nikmati dan peneliti akan merasa bangga ya bahwa hasil penelitiannya itu bermanfaat untuk masyarakat umum. Kalau dalam agama jadi amal jariah ya, jadi amalan ya yang bermanfaat. Nah, hari ini ya yang Ibu sampaikan tentang tadi ya, tentang pengertian, ciri-ciri dan fungsi sosial dari sebuah teks laporan percobaan. Harapan Ibu ya, semoga kalian belajar selama 60 menit itu tidak sia-sia. Kalian mendapatkan sesuatu dari apa yang sudah Ibu uraikan dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kalian sudah belajar dengan penuh semangat ya. Semoga kalian selalu sehat dan baik, selalu semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Saya tahu kalian anak-anak hebat, kalian adalah generasi negara yang hebat. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya.